Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dedi Wahyudi. Saya pemilik dari Bengkel Kandang Sona di Jati Asih, Bekasi. Mohon izin sebelumnya kepada para mekanik senior di seluruh tanah air, koreksi ketika terdapat kesalahan dengan apa yang saya sampaikan. Perkenankan saya berbagi ilmu dan pengetahuan terkait masalah ISC Soluna. Pertanyaannya, mengapa harus ISC Soluna yang dibahas? Karena hampir di seluruh bengkel, di seluruh forum, dan di seluruh komunitas, ISC menjadi trending topik atau menjadi masalah utama dan nomor satu yang menjadi masalah para pengguna Soluna di seluruh tanah air. Adapun keluhan-keluhan yang sering ditemui diantaranya RPM terlalu tinggi, RPM terlalu rendah atau drop, RPM turun naik atau dia stabil, RPM drop ketika pasang AC, RPM atau mesin mati ketika lepas atau injak kopling. Keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi memang dominan disebabkan oleh ISC yang kita tahu usia pakainya hampir di atas 20 tahunan. Walaupun ada faktor lain yang menentukan atau dari sensor lain yang menentukan, misalnya map sensor, throttle body, intake manifold, AFR, setelan delco atau timing, tekanan full pump atau bahan bakar, atau banyaknya kotoran atau karbon di kepala piston atau di ruang bakar. Bahkan yang sering kita temui penyebabnya karena kompresor AC yang mulai ngorok atau rusak, sehingga ketika AC dipasang akan menjadi berat dan akan membebani putaran rendah mesin, sehingga mesinnya menjadi mati atau drop. Oke, kita lanjut. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang. Dari tadi kita membahas ISC nih. Mungkin untuk yang sering bongkar atau sering main ke bengkel tahu. Nah, yang jarang, yang belum pernah, nah ISC itu kayak gini. Nah, barangnya kayak gini ada di intake manifold, nanti kita tunjukin. Nah, sekarang fungsinya tugas ISC atau fungsinya sendiri. Nah, ISC itu diberi tugas oleh ECU atau Electronic Control Unit atau biasa disebut komputer. Dia untuk mengatur atau mempertahankan putaran mesin rendah atau idle langsam. Nah, si ISC sendiri diberi tugas oleh ECU untuk melakukan 4 tahapan. Yang pertama, mengatur idle pada saat mesin dingin. Yang kedua, mengatur idle pada saat mesin panas tanpa AC. Yang ketiga, mengatur idle pada saat pasang AC. Dan yang keempat, mengatur idle pada saat mesin panas dan pasang AC. Oke, tujuan saya buat video ini bukan untuk menggurui atau sok tahu, tapi untuk mempermudah rekan-rekan semua menganalisa keluhan atau kerusakan yang terkait masalah ISC. Jangan sampai sebab ISC jadi melebar kemana-mana. Misalnya ISC yang rusak atau sensor lain yang dibuka dan sebaliknya. Oke, begitu tuh. Oke, rekan-rekan semua, tadi kita udah bahas keluhan-keluhan ISC, fungsi ISC, tugasnya apa. Sekarang kita bongkar ISC, dalamnya ada part apa aja dalam ISC. Oke. Baik. Gampang, cuman butuh obeng plus. Oke. Nah, sebenarnya ISC sendiri itu ini, ISC ada di bagian bawah dari throttle body. Posisi di mesin begini. Oke. Nah, ini komponen paling penting dari ISC adalah adjusting screw atau bot setelan, karena dia yang berperan penting buat mengatur RPM di semua kondisi. Oke, setelah kita bongkar dari throttle body, ini bagian-bagian dari ISC. Pertama, housingnya atau rumahnya. Di sini ada 3 bagian.
Ini primer, ini sekunder. Nah, yang bedain dia, ini ruangannya bisa mampu menghasilkan udara 50 liter per menit, dan ini 100 liter per menit. Ini yang menentukan nanti ketika kendaraan pasang AC atau tanpa AC, atau saat beban kendaraan full. Nah, di sini ada adjusting screw. Adjusting screw posisinya ada di rumah ISC. Oke. Selanjutnya ini ada PSP valve, atau bahasa mungkin familiar kita sebut solenoid sekunder sama primer sama sekunder. Ini solenoid tanpa beban, yang ini solenoid dengan beban. Di sini ada dua valve, PSP valve 1, PSP valve 2. Dan di sini ada pairnya ya, setiap klep ada pairnya. Oke. Nah, inti dari kerusakan ISC yang saya sering temui, dan sejauh ini 90% berhasil tertangani atau teratasi masalah ISC yang drop tadi atau RPM drop. Nah, kuncinya ada di sini. Bagian bawah dari klep itu dia meruncing sehingga membesar. Ya. Dan ini bagian yang paling sering menyebabkan RPM drop, dikarenakan bagian dari valve ini dia meruncing karena tekanan yang terus-menerus ke bagian bawah solenoid, yang bawahnya dari besi, dan ini besi, sehingga ketika terjadi tumbukan, dia akan melebar bagian bawahnya. Nah, ketika kuncinya kita tahu masalah di sini, caranya mudah. Kita cukup gerinda bagian bawahnya sehingga menjadi bulat. Oke, nanti saya praktekkan ya. Oh ya, rekan-rekan, untuk masalah tadi yang ngegerinda PSP, ya mungkin yang nggak punya gerinda bisa pakai dengan alat lain, misalnya kikir atau amplas. Ya mungkin kalau pakai alat di luar gerinda memerlukan waktu agak lama, karena bahannya dari baja. Oke. Nah, ini bagian yang sudah digerinda menjadi bulat bagian bawahnya, dan ini sebelumnya. Nah, ini before sama afternya. Oke. Jadi saat gerinda juga nggak usah terlalu ekstrim. Yang before ini. Yang before ini, yang after ini. Nah, dalam proses gerindanya pun putar. Ke depan, ke kamera diputar, tunjukin nah gitu. Okay. Sini terus diputar ke atas lagi. Oke. Nah. Oh iya, catatannya gini juga, jangan terlalu ekstrim saat menggerinda. Misalnya terlalu bulat atau terlalu makan banyak, jadi tipis-tipis saja. Oke, setelah semua proses tadi kita lalui, yaitu proses penggerindaan bagian VCV valve itu, mumpung dibongkar sekalian ya, katanya kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini kita bersihin. Nggak harus pakai cairan, sebenarnya pakai alat ini juga cukup. Murah, cuma 2.000 perak ya. Setelah semuanya kita bersihin, kita pasang ulang. Ya, gitu ya. Harusnya pakai wadah ini. Ini nggak apa-apa. Oke, stepnya jangan lupa ya. Udah. Ya, asik. Oke, setelah semuanya bersih, jangan sampai ketukar atau kebalik nih pasangannya. Nah, komponennya ada 3, baut panjang ada 4, baut kecil ada 2, dan ini yang bedain. Baut rumah ini ada 3 dengan ring yang besar untuk 3 ini. Oke. Pertama kita pasang sealnya di rumah.
di rumah ISC. Oke. Kedua, kita pasang pernya bersamaan dengan valve-nya. Oke, setelah semua terpasang, jangan lupa baut yang 3 tadi dengan ring lebar. Nah, jangan sampai ketinggalan adjusting screw-nya atau baut setelan angin. Pakai obeng min. Dia harus hati-hati ya karena bahannya lunak, bukan dari plastik tetapi dari teflon. Oke. Kalau masih bingung, patokannya ini aja. Dia rata tangan aja. Oke. Setelah itu baru apply ke throttle body. Nah, di sini jangan lupa juga ada seal-nya. Juga saran teman-teman, kalau seal-nya nanti udah lebar, itu jangan dipakai, mending diganti karena sangat berpengaruh ke RPM mesin. Oke. Nah, ini ada sisa 6 baut. 4 di rumahnya, 2 di bagian dalam dari throttle body. Oke. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, jadi seperti yang saya bilang dari awal, keluhan masalah RPM tidak stabil, drop dan lain sebagainya tidak mutlak dari ISC, bisa juga dari faktor lain. Ya memang, ya mungkin setelah mengetahui video ini, ya rekan-rekan bisa bongkarin dulu. Kalau setelah dibongkar dan bersih sesuai yang tadi saya jelaskan, masih belum berubah, ya boleh konsultasi ke mekanik yang sudah biasa nanganin. Oke, adapun sensor-sensor lain yang berpengaruh selain ISC mungkin bisa lihat di video saya yang di awal tadi ya, sensor apa aja yang kena. Oke, setelah semuanya terpasang, 2 di sini, 4 di sini, dan 3 di bagian ISC, kita langsung pasang ke solunanya. Mudah-mudahan sembuh ya. Oke, ini penampakan di mobil ISC-nya. Di bagian intake manifold dia nempel. Dihubungkan dengan housing filter udara, air filter. Oke, mirip ya. Oke, terima kasih semua rekan-rekan yang telah menyimak video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu menangani masalah yang ada pada solunanya. Oh iya, kalau memang ada request dari keluhan lain, sebisa yang saya tahu dan sebisa yang saya mampu, nanti kita buat. Nah, mungkin bisa diisi di kolom komentar. Oke, terima kasih.